Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah aku berada saat ini? Di manakah negeriku? Aku merindukannya. Aku ingin kembali. Aku tak ingin di sini. Aku muak melihat semuanya. Kembalikan aku. Aku ingin pulang. Pementasan teater UKM Seni dan Budaya Talas, Workshop Art 15. Naskah Ansar Saad, Cerita Negeriku. Para pemain: Ilham Idrus, Wawan Aprilianto, Irfan Sagita, Laude Ashar, Citra Ramadhani, Erna Herawati, Ira Musfira, Wisra Wulandari, Fitriani, Murni, Nurul Aziza. Penata kostum: Salma, Kiki Reski. Pemusik: Junot, Jusnadi, Irfan, Muhammad Ilham, Zainal. Penata cahaya: Bagong, Xerox. Set dan properti: Kutis, Wawan, Fadli, Suma, Ciprus, Cikal. Penata makeup: NQ Beauty. Koreografer: Ahmad Idam. Asisten sutradara: Susan, Yenni. Sutradara: Ansar Saad. Selamat menyaksikan.
Siapa negeri yang kita sudah menjadikan kita tak terhormat. Itu karena para pendahulu kita yang terkenal sebagai seorang pemberani, dan kita datang membawa nama besar negeri sebagai penerusnya. Kalian mengerti tentang arti kehidupan. Jangan bangga dan terlena dengan nama besar yang disandang pendahulu. Karena itu yang akan membuat kita hancur. Kita tidak bisa lari dari semua itu. Berapa banyak negeri yang kita taklukkan dengan nama besar itu, dan harus berapa banyak lagi negeri yang akan kita singgahi. Karena aku rindu dengan istriku. Apa yang bisa diberikan negeri ini? Hanya retorika belaka. Kita hanya diwarisi cerita bisnis, tetapi tidak dengan kebangkitan untuk membangun kejayaan. Orang-orang yang lain sebenarnya menatap tajam untuk kebencian tahu. Lalu apa yang bisa diberikan negeri ini? Dengan logika bisnis itu, hanya bisa pasrah dan mengatakan ini sudah takdir. Negeri itu sebenarnya tak punya lagi jati diri. Dan ajaran leluhur sudah musnah seiring tenggelamnya sejarah peradaban masa lampau. Maka dari itu, orang-orang seperti Anda lah yang dibutuhkan negeri itu untuk kembali membangun kejayaannya dengan pemikiran dan keahlian yang tinggi. Karena orang mengatakan, setelah engkau menemukan kejayaan di luar sana, maka kembalilah membangun bangsamu sendiri. Bagaimana mungkin kalian bisa membangunnya? Bahkan sekarang, negerimu sendiri kau tidak mengenal. Apa maksudmu? Di masa depan, aku melihat sebuah negeri. Aku melihatnya di tengah samudra, seperti kilauan berlian, hijau dan mempesona. Aku pikir telah menemukan surga. Setelah aku dekati, perlahan berubah menjadi tandus, bahkan sangat menakutkan. Negeri itu menjelma menjadi kapal oleh, dan perlahan aku melihatnya pecah. Orang-orang telah kehilangan jati diri. Mereka telah menggadaikan harga diri. Mereka tak mengenal kemerdekaan. Bahkan sejarahnya sendiri mereka tak mengenal. Semuanya terkaburkan oleh hedonisme, kapitalisme, materialisme, anti-humanisme. Hingga hampir tak mengenal sendi-sendi spiritual. Aku mengira tempat itu telah dihuni oleh zombie atau sebuah robot yang terkendali berpikiran. Sebuah konspirasi atau apalah sejenis. Aku tak tahu di mana. Tapi aku takut itu adalah negeri. Sebuah konspirasi telah berhasil memporak-porandakan tanah dan leluhurnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membiarkannya leluasa begitu saja? Hingga bahkan sudah masuk dalam pikiranmu tanpa kau sadari. Apa kau harus mengabaikan kesadaran berpikir kritismu dengan mendoakan sikap apatismu? Dan jangan sekali-sekali kau memfitnah tanah kelahiran kita. Bagaimanapun juga, aku akan kembali ke negeriku. Karena disitulah aku menitipkan sebuah janji untuk istriku. Dan aku akan kembali untuknya. Itu realita, kawan. Dan satu hal lagi, di zaman sekarang, mana ada wanita yang mau menunggu kedatangannya yang tidak pasti itu. Jangan mulutmu. Istriku tidak seperti itu. Dia akan selalu setia menanti. Aku benar-benar ingin cepat pulang. Aku sudah sangat merindukannya. Hai kalian! Sudahlah. Apa yang kalian permasalahkan itu sudah menjadi takdir. Perdebatan yang lebar hanya membuang waktu saja. Hei kawan, andai saja kau berada di posisiku. Dia selalu ada dalam pengaruh. Kau pikir aku ini adalah istrimu?
benda ini mengapung di lautan. Kenapa ya? Aku juga tidak tahu. Tunggu. Bagaimana kalau itu adalah sebuah jebakan? Atau sebuah peledak? Tapi kita belum tahu apa isi dari benda itu. Kenapa harus berdebat dengan hal seperti ini? Lebih baik kita periksa saja. Hati-hati kawan. Hei, kau pikir ini lucu? Kau jangan main-main. Lalu siapa yang akan membuka? Biarkan saja seperti itu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kita? Dan aku tak bisa lagi bertemu dengan istriku. Ini pikiran istri terus. Sudahlah, biarkan saja membukanya. Kawan,
masa yang dimana ruang dan waktu tak berlaku. Kita tersesat. Tak ada yang tahu. Kita berada di dalam rahasia Tuhan. Apa? Sekarang rahasia Tuhan. Si Malik, kamu tak isi. Rasanya sangat sesat. Habis keluar dari tempat ini. Tidak mungkin. Ini sudah takdir. Kita tak bisa lari dari apa yang telah ditentukan oleh. Itu hanya menggosok. Kalau seperti itu, aku keluar dari permainan ini. Tunggu. Hentikan perdebatan itu. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Hei, kau sama saja dengan dia. Semuanya akan sia-sia saja. Kenapa kau begitu? Ngapain lagi di sini? Siapa kamu kegeran? Dari mana kamu? Kalian berada di masa di mana manusia dalam kelalaian yang mencekam. Apa? Di masa yang kehidupan betul-betul ganas dan brutal gini, orang-orang di berjasa yang berjalan, tak punya jati diri, tak beradab, tak berbudaya, dan tak ada lagi sifat yang mencerminkan kemanusiaan di hatinya. Perang terjadi di mana-mana dan tak terelakkan. Dan akhirnya perang. Tak ada lagi spesies yang tersisa. Lalu, apa tujuanmu? Sebelum perang besar terjadi, segelintir orang-orang yang haus akan kedamaian melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Ingin mengembalikan nilai-nilai keagungan leluhur masa lalu. Salah satunya adalah eksperimen menciptakan mesin waktu untuk menjelajah ke masa lalu, kemudian membawamu ke masa ini untuk memperlihatkan kehancuran masa depan akibat ulah orang-orang terdahulu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan? Kalian akan merasakan akibat persatuan. Budaya persatuan di antara kalian. Benturan budaya, pergaulan bebas, pertikaian, kekerasan, penyelewengan, pergulatan kepentingan, perang antar kelompok, perang saudara, perang suku, etnis, hingga persoalan agama. Semua akan muncul di kehidupan kalian. Dan akhirnya perang ini terjadi. Ini akibat
Tapi apa? Hei, kemana? Coba perhatikan ini. Selamat datang di negeri kami, wahai kalian. Siapa kamu? Kalian tak perlu tahu siapa aku. Biarkan pikiranmu berimajinasi, menentukan persepsinya tentang. Kalian tahu, jagat raya tak seluas alam realitas yang kalian lihat. Tapi di sisi lain, imajinasilah yang mengantarkan kalian. Coba lihat, betapa indahnya alam ini. Kita tidak dapat pulang. Kau bisa saya dan dia. Lalu kita bisa tinggal di sini. Apa? Kau jangan asal bicara. Aku punya seorang istri. Sudahlah. Apa kau masih tinggal di negeri itu? Kau bisa melupakan istrimu, kawan. No! Jangan bicara lagi. Oh iya, siapa sebenarnya dirimu? Dan apa tujuanmu? Aku ingin memperingati kalian bahwa kalian adalah lakon dalam imajinasi. Memang kamu perwujudan dari Tuhan? Tidak. Aku bukan perwujudan dari Tuhan. Karena aku juga diciptakan. Kita adalah sama. Hanya saja dalam dimensi yang berbeda. Hidup ada di tangan Tuhan. Tapi kalian ada berdasarkan nasib. Lalu, Aku tahu segala hal tentang kalian karena akulah yang menciptakan kalian dalam ceritaku. Apakah kalian pernah bertanya tentang keberadaan diri kalian? jadi, kamulah yang membawa kami menjelajah seperti ini. Sebenarnya apa tujuan kau menciptakan kami? Aku sedih melihat generasi yang hampir melupakan ajaran hidupnya. Lalu aku mencoba menuliskannya dan meramalkan masa depan dampak dari kerusakan moral, etika, siri, pacet yang mulai terkikis. Agar kalian bisa cepat sadar dan mempelajarinya dan mengajarkannya kepada anak cucu kalian. Agar konspirasi yang berusaha menjajah kita dari dalam paling tidak bisa dihindari. Hingga perang antar saudara di antara kita tidak terjadi. Sudahlah, kau politis kamu. Aku tak boleh maksudmu. Kau seperti itu. Aku juga ingin pulang. Dan aku saja tidak bisa mudah begitu. Itu sudah mati, goblok. Kau kan tidak mau mati di sini. Kita akan membunuh dia agar kita bisa pulang dengan selamat. Tidak mungkin. Ini sudah takdir. Pilihan dari orang biasa. Ini tidak patut. Bisa saja dia mencoretnya lalu menggantikannya dengan adegan lain. Pikirkanlah sendiri. Karena aku masih berpikir untuk cerita kalian selanjutnya. Tapi waktu kalian sudah habis dan aku akan mengirimmu kembali. Tapi kalian tidak akan bisa bersama-sama lagi karena dua di antara kalian telah habis masa waktunya di masa lalu. Dan itu adalah ketetapan yang nyata. Apa maksudmu? Apa di antara kami hanya ada satu yang akan hidup? Ngomong kosong, kau jangan sembarang bicara. Aku tak ingin maduku. Aku ingin bertanya kepadamu. Mungkin juga akan menjadi sebuah renungan untuk generasi kami. Walau sebenarnya aku belum mengerti, namun mungkin perlahan akan mengerti. Dalam perjalanan yang rentang, dalam jangka yang panjang, aku berdebat dengan asumsiku bahwa sejak kapan eksistensi manusia itu bukan hanya terkikis, namun hilang dan lupakan karena peradaban itu sendiri. Petuah leluhur hanya sebuah dongeng. Aku pun sadar sejak kapan manusia bergantung pada teknologi, bahkan menjadi kebutuhan di atas kebutuhan lainnya. Dan sejak kapan manusia menjadi manusia bergaji. Semoga kalian cepat mengerti dan sadar akan semuanya. Semoga saja ketakutanku hanya sebuah imajinasi yang saja. Maka pergilah dan renungkanlah sendiri. Mau kemana lagi?
kita. Ya, nah ini adalah tempat kita. Tapi, di mana kita sekarang? Kita masih terjebak. Hei, kemari. Ini tempat kita. Mungkin benda ini bisa membawa kita ke tempat semula. Tapi jika
Ibu jangan membohongiku lagi. Sudah berapa banyak tahapan tinggal di tempat ini. Ibu selalu mengatakan, ayah telah kembali. Tapi nyatanya, itu hanya bayangannya. Tapi itu benar-benar kapal ayahnya. Coba kita lihat. Iya benar. Ini kapal ayahnya. Kau tahu kenapa ini? Siapa tahu? Dan saya ada di mana? Apakah kau ingat tentang janji purnama? Aku masih bisa mengenalmu. Kau masih sama seperti yang dulu. Sedangkan aku sudah tua dimakan usia. Akulah istrimu. Sudah 10 tahun aku menantimu. Kupikir kau tak lagi datang. Tapi Tuhan masih mempertemukan kita. Kau jangan sembarang bicara. Mana mungkin kau istriku? Istriku sangat cantik. Jangan buat aku lagi seperti ini. Apa kau tak mengenaliku lagi? Kau mungkin salah. Pergilah dari sini. Ini bukan tempat saya. Mungkin saja. Aku masih terjebak di tempat yang lain. Apa maksudmu? Akan terjadi di kalian. Dengan cara kalian akan kembali. Dan saya akan dibawa dengan hidup mereka. Hidup mereka. Pemirsa, sebuah pesan singkat yang berisi papa minta saham yang telah beredar dan meresahkan masyarakat. Banyak di antara mereka yang telah tertipu dan memberikan apa saja yang mereka minta tanpa berpikir panjang. Kau juga. Kau telah mendapatkan untuk mendapatkan kemenangan. Kau juga. Kau telah mendapatkan untuk mendapatkan kemenangan. Halo Mas. Konten merah putih adalah peristiwa yang harus ditekan perhatian. Anti terorisme, anti terorisme, anti terorisme. Perusahaan ini tidak terbukti dalam kasus pembakaran hutan dan kasus dianggap tahu. Ada apa ini? Aku ingin kembali. Aku tak ingin di sini. Mengapa kekacauan ini benar-benar terjadi? Apa inilah yang digambarkan manusia masa depan itu? Ini pasti salah. Ini bukan diriku. Di mana kota kitanya? Kembalikan! Kembalikan kami! Kembalikan!
mengabaikan kesucian nurani dan mempertuhankan egoisme untuk memiliki sesuatu demi kepentingan diri sendiri dan kesenangan hidup yang fana semata. Aku ingin